Indonesia. Hari ini pertemuan sama Opjin dan ini adalah start untuk IVF yang kedua. Terus ini hari ini jadwal pertemuan sama Opjin di hari kedua datang bulan seharusnya. Cuman ini gue itu di hari ketiga datang bulan gitu karena kemarin ada kerjaan. Jadi di hari ketiga. Tapi udah konsultasi sama dokter Thomas, kata dokter Thomas it's okay, nggak apa-apa. Di hari ketiga nggak masalah. Kenapa harus datangnya pada saat lagi menstruasi? Karena biasanya kalau emang mau program itu lebih bagus pengecekannya pada saat kita lagi menstruasi kayak gitu. Nanti penjelasannya akan langsung tanya ke dokter Thomas, dokter yang nanganin IVF kedua aku ini gitu. Nah ini kita seperti biasa sedikit terlambat, jadi sedikit rushing, apalagi kesulitannya adalah jarak tempuh yang terlalu jauh sebenarnya sih gitu. Cuman karena udah merasa nyaman di tempat ini, so don't worry, no problem. Ini tetap berperan menjadi istri yang baik karena perjalanan jauh, terus harus datangnya pagi. Jadi ini udah beli sarapan dulu. Tetap dong nyuguhin sarapan buat suami, ya kan? Walaupun di mobil. Tadi tuh kopinya udah kopi. Dia mah beruntung banget deh dapat istri kayak gue. Terus ini mac and cheese pie. Ini dia. Oh iya dong. Gitu. Jadi berapa kilometer? 22 kilometer I think ya. Jadi ini perjalanannya 30 kilometer guys. Gitu. Makanya harus persiapkan makanan dulu. Apes banget. Jadi ini dari rumah ke Bocah Indonesia itu 33. Yes. 33 km. Jadi makanya biasanya gue udah siapin minuman, terus atau berhenti di rest area. Ini udah siapin makanan karena tadi Ryan gak sempet sarapan, jadi ini udah siapin mac and cheese pie. Ada banyak nih beberapa yang mau dites, terus udah gitu nanti jam 2 ketemu sama dokter Thomas. Ini darah apa aja? Aduh. Vaksin ini kan kalau keluaran lumayan ada 12 ya. Jadi kita suntik 300 sama kasih season 4 hari. Season itu buat apa? Buat kalau usia di atas 35 supaya reseptor buat primagonanya lebih bagus. Jadi responnya lebih oke ya. Nanti tanggal 22 balik lagi. Dia lagi saya sasa. Oke. Sekalian cek hormon juga. Buat lihat nanti suntikan alokasi ini hormonnya udah oke belum. Kalau hormonnya misalnya estradionnya nanti di bawah 500, it means our dose is kerendahan. Jadi kita harus naik lagi. Berarti di next period lagi ngulang? Enggak. Oh langsung Suntikan dibus berikutnya lagi? naik. Oh, Naik dosis. Enggak ngulang kok. Keluar banyak kok. Yang keluar dikit aja aku jarang ngulang. Terus? Dok kan nggak mau dikumpulin dulu gitu dok? Sampai berapa kali mau balik? Terserah, it's okay. If Bisa you want nggak to, gitu? bisa. Ya kan? Nanti hamilnya pas kamu udah siap kan. Itu maksudnya jadi bisa dimasuk karena kayak kemarin kan aku pas udah jadi embrio ternyata pas dia cuma 1 gitu. Oke, biasanya sih aku udah banyak freezing. Jadi nanti kalau punya aku freeze dulu, terus ya kita lihat kan we get how many embryo. Misalnya let's say we have 4, ya nanti if you consider to do
stimulation and langsung pick up, ya it's up to you. Tapi kalau I think for is enough, we try first. Okay, we try. Karena kan kemarin aku dapat itu 6 jadi akhirnya, tapi terakhir yang blastosis bagus itu cuma 1, makanya dimasukin cuma 1. Ya, biasanya sih aku kalau misalnya kamu dapat 10 gitu ya, let's say, terus misalnya jadi 4, biasanya yang 2 aku booking di hari ketiga dulu. Di day 3 buat our insurance. Oke. Oke, jadi abis ini juga PCR. PCR bisa di mana aja kan? Bisa. Oke, aku di rumah aja lah. Yang penting ada hasilnya dulu negatif sebelum mulai kan. Iya, nanti kasih hasilnya. Kasih hasilnya apa? WA aja. Oh oke. WA ke klinik Suster aja. ya? Yang HP suster. Terus hari ini kita mulai suntik. Kemarin suntik sendiri nggak sih Bu Kristi? Iya. Dulu. Iya, pas yang awal. Oke, suntiknya 4 hari, ada 2 suntikan. Jadi langsung 2 kali suntik dari hari ini ya. Suntiknya modulnya udah kita masukin semua ke needle-nya. Oh udah dimasukin? Sudah. Oh tinggal, oh enak gitu, udah tinggal. Enak dong. Lebih murah. Lebih gampang ya. 4 gonal, 4 season ya. Karena kan ini nanti malam ini satu, besok sampai satu. Jadi ini persiapan sebelum suntik-suntikan, karena ntar malam udah suntik-suntikan, dan karena COVID lagi naik, jadi selama IVF ini sebelum OPU itu ada 3 kali PCR, bukan antigen tapi PCR. Nah ini sekarang mau PCR dulu suami dan istri. Kalau hasilnya bagus, maksudnya negatif, berarti ntar malam kita start untuk suntik. Tapi knock on the wood, kalau misalkan hasilnya positif, berarti harus ditamping dulu gitu. Nah, keadaannya sih kayaknya sehat ya, suami istri kayaknya nggak ada batuk atau gejala-gejala yang gimana, tapi semoga hasilnya negatif supaya bisa langsung lanjut. Cepet ya. Itu dalam banget sih. Ketemu otak ya. Gila, nih paling nggak bisa nahan sakit. Gue aja kesakitan. Get ready. Until your belly. Lumayan ya. Iya. Ketemunya di mana tuh? Ketemunya di mana tuh? Ini dia. Suster katanya itu di mana kita ketemu? JJ Royal. Asik. di resto. Oh, Dia jadi pelayan. Enggak. Nervous ya kakinya begitu, Nak. Aduh. tahan ya, tarik nafas. Jesus Christ. Udah apa? Ngapain? Ya kan? Udah bikin lubang di otak. Aduh. Sakit ya? Sampai lupa pakai handphone. Forget. So crazy. The worst, right? That was a work, right? Ini baru. Ini kayak baru nggak? Enggak ya, Pak. Makasih ya, Suster. Oke, on the way ke rumah sakit lagi. Hari ini tadi udah ngambil darah. Terus tadi udah dapat WhatsApp-nya juga dari Paramita. Kenapa di Paramita ngambilnya nggak langsung di Bocah Indonesia? Karena jauh banget Bocah Indonesia itu dari tempat tinggal kita. Dan susternya bilang kalau ambil hormon itu better di pagi hari gitu. Nah akhirnya tadi jam 11 itu belum, nggak pagi-pagi juga sih ya, ke Paramita ngambil darah, terus udah gitu hasilnya udah keluar. Nah
hari ini jadwalnya itu mau ngecek si telur-telur, apakah telur-telurnya itu berkembang seperti yang diharapkan perkembangannya. Kalau misalkan ternyata kurang besarnya kurang atau apa perkembangannya kurang seperti yang targetnya dari dokter, berarti nanti dosisnya akan ditambahin gitu. Nah terus hari ini juga Ryan itu akan tes sperma untuk cek DNA apa lagi gitulah pokoknya, itu kesukaan dia. Akan tes DNA something like that lah gitu pokoknya. Nah ini udah tesnya kedua buat Ryan gitu. Nah yang pertama itu keluarnya bagus. Nah yang DNA ini nggak tahu kegunaannya apa, nanti kita akan tanya langsung sama dokter Thomas gitu. Nah terus udah gitu kayaknya itu aja sih jadwal hari ini untuk ketemu sama dokter Thomas, dan semoga hari ini kita nggak harus PCR test. Kalaupun emang harus PCR test, kita akan PCR di tempat lain ya. PCR test di situ, oh my god, itu berasa dari lubang hidung sampai Sakit banget. the worst PC. Sampai otak. Ini Sampai masuk otak dari sini. nah jadi kita kayaknya mau PCR di tempat lain aja karena itu terlalu sakit banget kayak gitu. Nah ini kita udah mau keluar Tangerang Serpong, kira-kira 9 menit Dalam lagi 300 meter, karena janji gunakan lajur untuk kiri di rumah. untuk keluar ke kiri ke exit 18 Tangerang, Serpong. Oke. Karena janjian sama lab untuk Ryan itu janjiannya jam 3. Nanti ketemu sama dokter Thomas itu 5:30. Kayak kita kecepetan deh. Gitu. Ya udah, jadi gitu aja deh. Jadi mungkin nanti kita akan tunggu di mobil aja kali ya, karena lagi keadaan pandemik begini agak ngeri nunggu kelamaan di rumah sakit. Oke, ikutin terus. Yo dok. Udah. Hasilnya bagus ya. Udah, sekarang aku. Iya. Oh. Ini apa sih kok tinggi banget dok? Iya kan aku gedein, artinya keluarnya respon. Kalau misalnya di atas, Tapi kemarin tinggi nggak? kenapa? Karena tadi tensi juga rendah sih di sini kayak. Kencangnya. Oh. Mungkin tensinya rendah kali. Kalau banyak ngomong. Namanya omong kan masuk angin, enggak lah. Jadi kalau misalnya ini di bawah 500 ya, di bawah gope berarti dosisnya kurang kan. Kalau di atas 1000 artinya dosisnya kelebihan. Yang kalau segini berarti dosisnya pas. Oke. Jadi we go with 300 ya. Oke, LH juga bagus. Kalau misalnya ini LH-nya di bawah 1,5, biasanya nanti baru pakai Pergoveris Dokter itu betul. yang ada LH-nya. Tapi karena ini bagus, jadi kita nggak pakai Jadi tetap Pergoveris, sama. jadi tetap Bono aja. Oke. Enggak? Nah, sekarang on the way ke rumah sakit Bunda. Mau aku puntur gitu. Ini berangkat sendiri, biasanya dianterin sama Ryan, tapi hari ini berangkat sendiri gitu. Nah, karena ini udah mulai mendekati OPU, sebenarnya dari minggu lalu itu gue udah ambil yang seminggu 2 kali aku punturnya gitu, supaya gunanya apa sih gitu. Ada beberapa orang sih bilang katanya nggak terlalu pengaruh, tapi kalau gue sih percaya aja pasti akan ada pengaruhnya gitu. Itu bikin untuk sel telurnya juga bagus-bagus hasilnya dan bisa banyak gitu. Puji Tuhan kemarin ada 15 telur yang kira-kira akan dipanen minggu depan. Nah ini berarti minggu ini rencananya kan hari Senin mau opunya. Nah jadi minggu ini itu sekarang hari Rabu, sama lanjut lagi hari Sabtu pagi gitu. Sabtu pagi nanti aku puntur lagi sebelum jadwal ketemu sama dokter Thomas lagi untuk cek gimana, karena kan mulai semalam itu udah ditambahin jadi 3 suntikan. Nah 1 itu karena udah mulai besar-besar tuh telurnya, nah makanya ditambahin 1 suntikan. Suntikannya itu gunanya supaya telurnya jangan pecah sebelum kita opu gitu. Nah jadinya Sabtu itu nanti akan dicek gimana hasilnya
Kalau semuanya masih bagus berarti akan OPU di hari Senin. Nah guys, lagi aku puntur hari ini. Terus nanti rencananya hari Jumat sama hari Sabtu aku puntur lagi menurut anjuran dokter supaya dibanyakin sebelum OPU gitu. Nah ini agak banyak ditaruh di kepala soalnya lagi puyeng. Terus tadi kan nanya sama dokter, dok kok berat badannya cepet banget naik ya gitu. Kata dokter ya emang ada beberapa suntikan itu yang mengikat air gitu, jadi udah nggak apa-apa. Jadi kalau dokter nyaranin lebih banyakin olahraga aja, pokoknya setiap hari itu harus ada olahraga, tapi jangan olahraga berat. Jadi kayak jalan aja gitu. Mungkin nanti akan pulang dari sini mau coba kardioan karena hari ini off, tapi kayaknya akan coba untuk setiap hari kardioan deh. Gitu deh. Oke, semoga badanku tidak semakin naik lagi dan puyengnya bisa hilang. Semangat. Berikan. Hai Mam, jadi itu adalah cerita perjalanan IVF kedua aku yang sedang aku dan suami lakuin saat ini. Nah, sebenarnya kita nih udah ngejalanin program ini tuh udah kira-kira 3 bulan yang lalu. Dari pertama ketemu dokter, discuss dengan obgyn dan juga embriolognya, dan juga untuk tes-tes baik dari tes darah, tes juga hormon, tes juga AMH itu yang terpenting, dan juga tes untuk sperma suami. Nah, AMH itu apa sih? Jadi AMH itu adalah hormon di dalam tubuh wanita untuk kita mengetahui jumlah cadangan telur yang akan bisa dihasilkan, karena itu akan berguna banget untuk nanti pada saat kita sudah mulai menstimulasi telur-telur yang akan diambil di proses OPU atau ovum pick up. Nah, setelah ini aku rencananya akan ovum pick up. Semoga semuanya berjalan dengan lancar sehingga ovum pick up bisa segera terlaksana. Dan ini sekarang aku udah di tahapan untuk suntik menyuntik, dikasih minum obat antioksidan yang tinggi, dan juga aku puntur. Doakan ya semuanya berjalan dengan lancar.